Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ada beberapa pertanyaan yang saya anggap pertanyaan-pertanyaan ini perlu saya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang saya anggap pertanyaan ini dari beberapa orang yang sudah mengambil beberapa keenergian, keilmuan, atau aktivasi keenergian atau keilmuan dari saya. Beberapa orang ini saya pilih dan akan saya jawab dalam kesempatan video ini, karena pertanyaan mereka saya anggap sebagai pertanyaan yang luar biasa. Saya anggap sebagai pertanyaan kelas master, yaitu khususnya salah satunya dari Bapak Kesuma dari Medan, Bapak Dodi Arianto dari Solo, Bapak Budi Wijaya di Jakarta Selatan, termasuk terakhir kemarin dari Bapak Yosef Kristianus dari Papua, dan beberapa pertanyaan yang sama yang mungkin saya sudah lupa menyebutkan semua nama-nama tersebut. Tapi pertanyaan-pertanyaan mereka ini yang saya anggap sama, yaitu mempertanyakan tentang bagaimana cara Bapak Muhsin, aktivitas yang dilakukan oleh Bapak sebagai seorang aktivator atau sering mengaktifasi, katakanlah juga sebagai seorang guru, untuk mempertahankan dan meningkatkan spiritualitas Bapak. Rata-rata bertanya hal seperti itu. Intinya mereka menanyakan apa langkah-langkah yang saya lakukan setiap hari untuk menjaga keenergian, mempertahankan dan bahkan meningkatkannya agar spiritualitas saya semakin berkembang, semakin baik setiap harinya. Pertanyaan-pertanyaan mereka saya garis bawahi seperti itu, karena mereka sudah banyak mendapatkan aktivasi keenergian dari saya, baik Kundalini Reiki tingkat master, grandmaster, bahkan sudah naik ke level energi Kundalini 7 cakra sakti, dan beberapa keenergian lain seperti psikotronika, magnetik, bioenergi, reconnection healing. Jadi mereka kebingungan karena teknik-teknik di dalam setiap keilmuan tersebut beda-beda, sehingga mereka nanya mana yang harus kami pilih meditasi, yang harus kami lakukan rutin. Seperti itu kebanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka. Maka dalam kesempatan video saya kali ini akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan. Yang saya lakukan setiap hari untuk menjaga atau meningkatkan keenergian, kita berusaha berbuat baik meskipun kita bukan orang baik. Berbuat baik meskipun kita bukan orang baik. Minimal lakukan kebaikan setiap hari, meskipun hanya menyingkirkan batu ataupun ranting di jalan. Itu satu. Sedangkan teknik-teknik yang saya lakukan setiap hari adalah meditasi. Yang saya pilih adalah meditasi segitiga yang sudah pernah saya aktivasikan melalui video saya yang sebelumnya. Meditasi segitiga itu yaitu tarik, tahan, lepas, itu adalah fondasi untuk semua keenergian. Dan di tempat saya di sini, semua murid-murid saya, meditasi tersebut adalah meditasi wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau yang lainnya, meditasi-meditasi yang lain boleh jarang-jarang, meskipun hanya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, boleh jarang-jarang. Tapi
meditasi segitiga tersebut, meditasi yang saya sebut sebagai meditasi magnetik, adalah sebagai meditasi wajib atau lagu wajib di tempat saya. Meditasi tersebut sangat banyak sekali manfaatnya, dan nanti kedepannya akan saya jelaskan bagaimana cara melakukannya secara benar, dan akan saya jelaskan lebih lengkap lagi nanti tentang apa itu meditasi segitiga atau yang saya sebut meditasi magnetik. Dan manfaat-manfaatnya pun akan juga saya jelaskan, dan cara mempergunakannya pun nanti dari hasil keenergian hasil dari meditasi tersebut juga akan saya jelaskan di dalam video-video saya ke depannya. Karena meditasi tersebut adalah suatu pondasi terbukanya kekuatan alam bawah sadar kita, terbukanya kekuatan energi metafisik di dalam tubuh kita, juga termasuk pondasi terbukanya kekuatan pikiran kita. Termasuk meditasi tersebut adalah suatu teknik untuk membentengi diri dari segala serangan-serangan energi-energi negatif yang dari luar. Semakin sering kita meditasi tersebut, maka diameter keenergian kita akan semakin lebar mengelilingi tubuh kita, yang kalau istilahnya meditasi, sekali meditasi diameter energi kita jadi 30 cm, tapi setelah semakin lama menjadi sekian meter, bahkan bisa sampai ratusan meter diameter meditasi kita ketika kita sering melakukan meditasi tersebut. Teknik meditasi ini juga sangat penting dilakukan bagi Anda yang siapapun Anda yang mungkin menjadi seorang praktisi yang sering membantu orang lain melakukan pengobatan alternatif. Dengan teknik meditasi ini, ketika sudah Anda lakukan dan diameter keenergian Anda sudah semakin bagus, semakin luas energinya mengelilingi tubuh kita, ini nanti yang akan membentengi dari segala serangan-serangan gaib ketika jenengan menyembuhkan orang yang kena penyakit non medis. Biasanya dukunnya itu balik nyerang Anda, maka dengan keenergian ini insya Allah aman, karena energi itu akan aktif selama 24 jam meskipun Anda sedang tidur sekalipun. Beda dengan ketika membentengi diri dengan ilmu hikmah. Kalau dengan ilmu hikmah, kalau ilmunya atau kuncinya tidak dibaca, mantranya tidak dibaca, biasanya ilmunya juga tidak aktif. Makanya banyak praktisi yang setelah menyembuhkan orang lain, banyak yang setelahnya itu dirinya sendiri yang sakit karena diserang oleh dukun yang menyakiti atau membuat pasien tersebut sakit. Biasanya akan menyerang balik ke yang menyembuhkan, sehingga dengan teknik meditasi ini insya Allah aman. Sedangkan bagi alumni-alumni saya yang sudah mengambil keilmuan atau aktivasi keilmuan energi Kundalini 7 Cakra Sakti, yang tentunya sudah keenergiannya sudah di atasnya energi Kundalini Reiki tingkat master ataupun tingkat grandmaster, itu saya sarankan rutin melakukan meditasi master, di mana meditasi tersebut sudah saya jelaskan melalui file, dan itu sekali meditasi master tersebut itu manfaatnya atau keenergian yang kita dapat ketika melakukan meditasi tersebut sama halnya dengan melakukan meditasi magnetik 10 kali lipat. Jadi ketika melakukan meditasi magnetik, umpamanya hasil keenergian yang kita serap berangka 10, ketika kita melakukan meditasi master, meditasi grandmaster tepatnya yang saya sebut, itu
hasil dari meditasi tersebut keenergiannya bisa menjadi 50, bahkan bisa menjadi 100, karena ketika melakukan meditasi tersebut getaran energinya langsung sangat terasa sekali di kedua telapak tangan dan juga di ubun-ubun, dan itu sudah banyak yang merasakan hal tersebut. Itu yang saya sarankan kepada beliau-beliau yang sudah banyak mengambil keenergian atau keilmuan energi metafisik dari saya. Itu yang harus dilakukan rutin, meskipun tidak setiap hari. Kalau meditasi Grandmaster itu mungkin cukup dilakukan 1 minggu sekali, itu sudah cukup. Apalagi bisa rutin setiap hari, tentu hasilnya akan menjadi lebih luar biasa lagi. Sehingga dengan melakukan rutin kedua teknik meditasi tersebut, meditasi magnetik dan meditasi Grandmaster yang setelah saya sampaikan, maka seluruh keilmuan atau keenergian yang pernah Anda pelajari semuanya insya Allah akan terasa meningkat keenergiannya, dan keenergiannya pun akan terasa lebih besar, sehingga manfaatnya pun insya Allah juga lebih cepat ketika kita gunakan. Jadi intinya dengan kedua teknik meditasi tersebut bisa mempertajam semua keenergian atau keilmuan-keilmuan yang telah Anda pelajari selama ini. Untuk sementara mungkin ini jawaban yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang saya anggap super dari beliau-beliau, dan mungkin juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua yang mungkin belum sempat disampaikan kepada saya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dan bisa dimanfaatkan. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan kita semua dan menjadi lebih bermanfaat lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.